Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Dari siksa api neraka. Kalau ayat ini dibaca seorang ayah, berarti keluarganya, istrinya, anaknya, dan seterusnya. Kalau ayat ini dibaca oleh seorang kakek, seorang dan seterusnya, maka ayat ini memiliki pesan moral yang begitu luar biasa. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Punten Bapak Ibu, yakinkah kita akan bersama di akhirat kelak? Suami dan istri akan sama-sama terus menerus di akhirat kelak? Atau akan terpisah? Kalau terpisah artinya menerjemahkan ayat yang tadi ada yang salah. Mestinya kalau kita menerjemahkan dan memaknai ayat yang tadi, tentunya adalah amalnya harus sama. Amal seorang suami harus sama dengan amal seorang istri. Amal seorang ayah harus sama dengan amal seorang anak. Kenapa demikian? Karena tujuannya adalah ingin bersama di yaumil akhir, ingin bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, punten, tadi Abi ngobrol sareng kasepuhan aroskeun Pak Dupi di Cibali, Kondang Mekarye, aya sabaraha masjid. Saurna didugikeun aya 2 masjid jami, leres Pak Kuwu. Ada 2 masjid jami, kirang langkung aya 8 musola. Mohon ditaros ku simkuring upami sholat subuh aya sabarasap di masjid jami. Cobi, aya sabarasap, aya nu tiasa ngawaler? Aya nu tiasa ngawaler? Aya sabarasap nu sholat di masjid jami ketika sholat subuh. Aya 1 baris, 1 saf, langkung Pak? Kirang langkung pokoknya namanya, tiasa kirang, tiasa langkung. Kirang langkung. Ini luar biasa, perlu pejuang-pejuang subuh yang harus memakmurkan. Kalau amal kita hanya sebatas untuk diri kita sendiri, apa artinya kebersamaan kita pada kesempatan kali ini kalau tidak menjadikan kebersamaan di halaman kita ini menjadi kebersamaan di kampung akhiratnya? Ada yang bertanya ke Buya Hamka, seorang murid yang begitu cerdas. Wahai Buya, bagaimana kita membedakan antara orang Islam dengan orang beriman? Buya Hamka memberikan jawaban begitu singkat dari pertanyaan yang perlu penjelasan luar biasa. Apa jawaban dari Buya Hamka? Lihatlah di 2 waktu. Kalau kamu ingin melihat umat Islam, lihatlah di 2 waktu. Dan kalau ingin melihat orang beriman, juga lihat di 2 waktu. Bagaimana penjelasannya wahai Buya? Buya menjelaskan, kalau kamu ingin melihat banyaknya orang Islam, lihatlah di 2 waktu, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tiasa katawis Bapak Ibu? Tiasa katawis. Kamari orang tos ngalaksanakeun Idul Adha, seueur teu umat Islam membludak. Kalau sholat di lapang penuh, di masjid penuh, semuanya hadir. Nutara ka masjid ge ngadak-ngadak hadir. Itulah umat Islam. Bagaimana kalau kita ingin melihat bahwa itu adalah orang beriman? Lihat juga di 2 waktu. Itu katanya Buya Hamka. Informasinya dari Buya Hamka, alhamdulillah nyampe ke Cibali di malam ini dan didengarkan oleh kita sekalian.
Insya Allah. Apa di dua waktunya untuk melihat orang beriman ini? Lihatlah di sholat isya dan sholat subuh. Itulah orang beriman. Jadi kalau hanya ada dua orang di majelis ilmu, hanya dua orang sholat subuh, maka dua orang itulah dua orang yang beriman dari 1.500 keluarga yang ada di desa. Jika nuhara ya eta kalimat banyak, tapi aya nu rasa kacabok tuh Pak. Aya nu rasa kasindrek tuh Pak eta ku kalimat Buya Hamka. Seseueurna kasindrek, aya nu kasinggung. Oh eta mah nyinggung urang euy. Aya nu ngaraos kasinggung Pak. Mestinya dengan kalimat ini bukan hanya tersinggung, tapi kita harus mendidih. Mulai besok lihat saya akan datang ke masjid. Harusnya demikian. Betul nggak Pak? Mulai besok kaki ini tidak sakit, langkah ini masih kuat, mata ini masih tajam melihat. Kenapa gunung bisa didaki, lautan bisa diseberangi, kenapa masjid dilewati? Gunung, orang Cibalima kan naik gunung, turun gunung, ya kan? Naik gunung, turun gunung, muntete ka laut unggul. Tapi kenapa masjid yang begitu dekat dengan rumah, jalannya mudah, lampunya terang, karpetnya empuk, bahkan dikasih kipas angin, walaupun kita ketirisan, dikasih kipas angin, tapi tetap langkah yang paling berat itu adalah langkah ke masjid. Betul? Apakah akan terus dibetulkan oleh kita? Langkah ke masjid itu tetap berat, betul? Apakah akan dipertahankan oleh kita? Tentunya tidak, karena kita ingin menjadi kelompok orang beriman, bukan menjadi kelompok orang Islam. Cuman terkadang begini Bapak Ibu, punten, kebanyakan di antara kita yang hadir di sini Islamnya sejak lahir atau hasil perjuangan. Sejak lahir sudah Islam, ini menjadi kelemahan. Terkadang ini menjadi lemah bagi kita, merasa Islam sejak lahir, tidak pernah belajar Islam. Padahal Islamnya sejak lahir. Laras Bapak Ibu, ayo kasindrek deh. Oh, mangga orang sintrekan hiji-hiji ya. Sugan wae nutus kasindrek ke enjing merasa mendidih darahnya. Mulai besok tingalikeun Pak Ustadz Toto, saya akan datang ke masjid. Malu saya tidak hadir di masjid. Malu saya tidak hadir di masjid. Usia sudah begini tua, tapi begitu berat melangkahkan datang kaki ke masjid. Ini sebuah hal yang patut menjadi renungan bagi kita sekalian. Aya door prize Pak. Duka naon ya, duka payung, duka papayungan. Pokoknya mah dibungkus. Ada keluarga, di sini yang hadir suami istri siapa? Yang hadir suami dan istrinya hadir ada? Cobi angkat tangan. Mana suamina, mana istrina? Pak Kubu, sarang Ibu Kubu? Oh sarang. Pak Kubu pada payungna, pada naonna? Ayat 2 Pak. Door prize khusus bagi suami istri yang datang pada kesempatan kali ini. Ini adalah contoh ideal. Kalau ngaji itu tidak boleh terpisah. Suaminya ngaji, istrinya tidak, atau sebaliknya istrinya ngaji, suaminya tidak. Kenapa demikian? Kalau istri ngaji, suami tidak pernah disampaikan apa materi ngaji kepada suami. Betul? Begitu juga suami. Tatkala suaminya ngaji, istrinya tidak, apakah disampaikan oleh kita sebagai suami kepada istri hasil ngajinya? Tidak juga. Ini hari ini suaminya hadir,
hari ini juga istrinya hadir. Pak Kuwu dan Bu Kuwu layak mendapatkan keluar pirimit kan? Bade nu mana Pak Kuwu mangga milih. Bade payung. Alhamdulillah. Nanti pulang berdua sepayung berdua ya, sepayung bersama dengan Ibu Bu Kuwu. Bu Kuwu puntennya, ku abdi diheureyan Pak Kuwu. Mohon. Insya Allah ini adalah contoh Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin membentuk keluarga yang dicita-citakan, apa yang menjadi cita-cita kita Pak, keluarga kita? Teduh cita-cita ngebangun keluarga ini ingin dijadikan seperti apa? Sering kita mendoakan, semoga samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Lu kumaha eta teh? Pernahkah kita ngobrol suami istri, Bu, tujuan rumah tangga orang teh naon? Langkahnya harus seperti apa? Ilmunya mencari kemana? Pernah nggak seperti itu? Tidak. Kita tidak seperti itu. Mengalir saja. Ada hambatan di sini, belok ke sini. Ada hambatan di sini, belok ke sini. Ada naik, ikut naik. Ada turun, ikut turun. Bagaimana memaknai naik turun, kiri kanan, nanjak turunnya? Dalam proses tentunya kita bisa menerjemahkan, oh ini yang sakinah, oh ini mawadah, oh ini warohmah. Samakah sakinah, mawadah, warohmah usia perkawinan 5 tahun dengan usia 15 tahun? Tentu beda. Sakinah, mawadah, warohmah tatkala sedang dibangun dan sedang proses pembangunan dan akhir pembangunan tentu berbeda. Cung, anu tos ngaraos sakinah, mawadah, warohmah, angkat tangan di dia. Apakah ditentukan dengan usia lamanya perkawinan?